Baik, Pak Yoyo, kita mencoba mengulangi kembali ya dari yang tadi pertama kita obrolkan. Jadi tadi Pak Yoyo sempat mengenalkan diri dari Solo, Pak ya, Ya, aslinya dari Solo. Ya. dan sempat kerja di Oman, sekarang di Jeddah, sebelumnya pernah kerja di Riyadh juga, di perusahaan telekomunikasi Arab Saudi, Pak ya. Swasta atau negerinya punya Arab Saudi, Pak? Eh, di negerinya. Oh, perusahaan negeri Ya, milik-milik, Bu. Seperti BUMN-nya negara kita, Pak ya. BUMN. Ya. Tapi statusnya belum menjadi pegawai tetap, Pak ya, masih kontrak gitu ya. Ya, status kepegawaiannya bukan karyawan perusahaan tersebut, tapi perusahaan yang lain. Nah, dia sistemnya seperti itu biasanya. Jadi perusahaan telekomunikasi atau operator itu misalkan Telkomsel, Indosat, itu Hmm, mereka punya perangkat. Nah, perangkatnya itu biasanya dari vendor. Nah, oke. vendornya bisa yang dari Cina, misalkan Huawei atau ZTE, atau bisa dari Eropa, misalkan Ericsson Mm-mm. atau Nokia. Seperti itu. Nah, saya salah satu dari karyawan vendor tersebut untuk support project. Oke, Pak. Kita langsung masuk ya ke tema kita yang terkait dengan PMI di industri telco Arab Saudi. Telco ini sebenarnya ini istilah baku, Pak ya, yang kalau boleh diartikan atau dijelaskan apa nih ya, industri telco ini? Telekomunikasi. Ya, telco itu maksudnya telekomunikasi. Oh, itu singkatan, Pak ya? Ya, singkatan saja. Bukan nama merek atau nama perusahaan ya? Bukan, bukan. Bukan. Oke, karena kita juga pernah dengar tuh di Indonesia ada perusahaan telco. Ternyata itu istilah telekomunikasi, Pak. Ya, ya. Oke Pak, terkait dengan bidang yang digeluti oleh Pak Yoyo ini kan bagi kami ya kebanyakan warga negara Indonesia di Arab Saudi agak sedikit asing nih Pak. Sebenarnya kerjaannya ngapain Pak? Apa masang-masang Ya, kabel atau masang koneksi gimana Pak? ya benar banget. Sebenarnya saya mohon izin juga nih di sini tuh saya masih termasuk apa ya orang baru lah karena banyak sekali senior-senior kita yang di Saudi sebenarnya yang pekerjaannya kurang lebih sama seperti saya. Siap. Banyak sekali sebenarnya. Hmm, Sebenarnya kalau kita mau apa namanya undang beliau-beliau gitu banyak sekali. Jadi senior-senior kita yang udah lihat itu kita punya grup khusus ya telekomunikasi di Jeddah juga ada. Jadi sebenarnya komunitas telekomunikasi di Saudi itu profesionalnya cukup banyak sebenarnya. Nah pekerjaannya macam-macam. Kalau untuk saya sendiri saya bagian jaringan. Jadi kita cukup menarik sih. Termasuk seperti ini ya. hmm. Jaringannya kok kurang bagus nih, Ah, lemot. Nah, ini ya. sebenarnya pekerjaan saya supaya jadi memperbaiki supaya mengarahkan antenanya supaya pas, kemudian parameternya kita perbaiki dan lain-lain seperti itu. Jadi menarik sih pekerjaannya sebenarnya dan terutama ketika sekarang ini Saudi banyak event ya. Hmm. Banyak event-event internasional seperti F1, kemudian National Day, terutama Lebaran ya, Lebaran, haji itu pekerjaan utama kita tuh buat memaintain supaya teman-teman bisa tetap tetap berkomunikasi dengan saudara, dengan keluarga gitu ya. Entah itu suara atau call ataupun juga internet. Seperti itu sih Abu Waris sebenarnya. Kalau Dan banyak gitu. banyak ya, saya juga pernah membaca itu ada keluarga besar Telco Indonesia. Ini yang di Jeddah, Pak. Apa masih aktif itu ada organisasi itu? Organisasinya kalau formal sepertinya saya belum pernah ketemu ya kalau organisasi formal, tapi non formalnya banyak. Jadi kita keluarga telekomunikasi ya mungkin ada ya, cukup banyak sih keluarga mungkin ada lebih dari 20 ya sekitar 20 keluarga yang kita di Jeddah sendiri. Kalau di Riyadh lebih banyak lagi karena Oh, Masya Allah. Riyadh itu ibu kota dan kebanyakan apa namanya level C level itu kan di sana sehingga kebutuhan apa namanya teknisi dan level manager itu banyak gitu, di Riyadh. Jadi sebenarnya kalau dibilang ratusan ya mungkin bisa bisa Oh, Masya sampai. Allah. Jadi Dan saya yang termasuk yang masih 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 newbie ya? baru gitu. Jadi yang Kalau nyubi seprofesi enggak sih? dengan, oh enggak juga. Tapi sebelumnya pernah Enggak. kerja. Jadi yang di Saudinya yang barunya Pak ya. Ya di Saudinya yang baru. Cuma pengalaman di luar Saudi juga lumayan, Alhamdulillah. Artinya Pak, Ya alhamdulillah. yang Ya. seprofesi dengan Pak Yoyo ini memang cukup banyak, terutama di kota besar Jeddah dan di Riyadh Pak ya. Benar banget di Riyadh dan di Jeddah karena apa namanya eh, biasanya terpusat. Biasanya itu di kota-kota besar saja. Di Dammam ada beberapa, tapi teman-teman Indonesia kita nggak terlalu banyak di sana. Jadi teman-teman Indonesia kebanyakannya di Riyadh pertama, kemudian Jeddah,
Madinah ada beberapa ya. Nah itu aja sih kota-kota besar. Oke, Pak. Pekerjaan Bapak ini kan termasuk yang mensyaratkan mempunyai kemampuan atau skill atau keterampilan khusus, Pak. Artinya kalau Ya. nggak sekolah, nggak kuliah, mungkin nggak bakal bisa nih kerja di bidang ini. Eh, Ya, ya. kan ini satu hal yang menarik, Pak, karena image selama ini warga asing, terutama di Arab Saudi, bahwa kita warga negara Indonesia ini kebanyakan diidentikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang unskilled, Pak, yang domestik. Ini ceritanya gimana Pak? Kok bisa nyasar Ya. ke Arab Saudi sebelum ke Oman itu? Atau ke Oman dulu Ya. terus ke Saudi itu melamar pekerjaannya kayak gimana gini Pak? Bisa Ya, ya, masuk ya. kerjaan di sini. Boleh diceritakan Pak? Mungkin kalau saya mau share, benar banget tadi. Pertama syarat ijazah itu ternyata Saudi ini salah satu negara yang strict ya untuk pekerjaan profesional, mensyaratkan kita karena kan kita perlu iqomah ya. Dan iqomah kita itu ada profesi yang mana itu adalah ijazah kita. Misalkan di situ muhandis etisalat ya kan, telecommunication engineer. Nah di situ adalah ijazah kita gitu. Dan itu jarang saya temui di negara lain. Yang saya tahu yang seperti itu yang cukup strict itu salah satunya Saudi dan Eropa ya. Eropa itu sangat strict juga. Nah awal-awal dulu tuh untuk masuk ke Saudi, kalau saya mau cerita sedikit, itu emang sedikit tricky ya, dan lebih ke apa ya, mungkin karena memang qadarullah ya, memang karena memang rezekinya gitu. Karena sejujur saja memang berat, susah untuk bisa masuk ke Saudi. Saya sendiri kenapa ke Oman atau ke negara lain dulu teman-teman, karena memang untuk kita sebagai muslim pengen ke Saudi itu cukup susah. Yang pertama biasanya itu memang ketika ada lowongan pekerjaan di Saudi, biasanya tidak langsung di open ya, misalkan di LinkedIn atau di job portal yang lain, tapi mereka lewat koneksi. Jadi misalkan ada satu orang manajer membutuhkan engineer. Nah dia biasanya tanya dulu ke timnya ya, ada kenalan enggak, seperti itu. Orang dalam lah istilahnya. Tapi orang Ya, dalam yang dalam artian positif ya, ya. dalam artian positif. Nah, kebetulan saya juga selalu coba PDKT ya, sok kenal sok deket sama teman-teman yang ada di Saudi waktu Ya. itu. Ya, jadi walaupun nggak terlalu kenal, tapi saya selalu coba akrab ya kan. Nah, kebetulan waktu itu alhamdulillah ada slot lowong. Kemudian saya coba interview bla bla bla, gagal 2016. Jadi nggak langsung berhasil. Oke. Jadi prosesnya itu cuma lewat interview saja. Jadi kita interview dijadwalkan. Kemudian interviewnya ada beberapa kali ya, 1, 2, 3. Yang pertama adalah interview user, kemudian yang kedua interview user lagi, tapi lebih banyak lagi. Yang ketiga baru interview dengan HR yang akan hire kita. Nah kemudian alhamdulillah 2017 dapat kesempatan lagi yang kurang lebih sama untuk posisi di Riyadh itu. Itu tadi tahapannya 3 kali tadi interview, dan itu cukup melelahkan sebenarnya. Karena biasanya kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalkan saya di Oman itu cukup 1 kali interview, saya bisa ke Oman. Tapi kalau di Saudi itu tergantung proyeknya juga, tapi dalam case saya itu sampai 3 kali. Dan itu kalau kita boleh bilang ya kesempatannya memang kecil, tapi memungkinkan gitu. Karena alhamdulillah setelah saya masuk, saya juga invite teman-teman kita di Indonesia untuk bisa join di Saudi. Ini kenapa Pak ya? Di Saudi kok kesannya seperti itu? Apakah memang satu-satunya cara itu harus informasinya terbatas dari orang-orang yang dalam yang tadi disebutkan melalui teman Ya, atau kenalan dibandingkan dengan negara lain yang mungkin lebih terbuka? ya. Sebenarnya kurang lebih culture-nya mirip seperti negara lain juga, tapi sebenarnya sama di Indonesia pun juga kita orang dalam itu lebih kita percaya ya, karena langsung rekomendasi dari orang yang kita kenal. Kalau orang kita kenal itu tahu gimana capability orang lain, berarti kita bisa percaya dengan orang itu. Meskipun itu hanya satu syarat awal. Setelah itu harus ikut interview, dan interviewnya itu berat sekali. Kalau kita gagal di situ ya gagal. Contohnya saya di 2016 saya gagal karena waktu itu belum terlalu capable ya mungkin ya. Jadi hanya istilahnya buka pintunya lah gitu untuk kita bisa masukin CV. Nah khusus untuk Saudi memang seperti itu karena mereka mungkin karena culture juga ya, dan mereka sebenarnya sih lebih menghargai orang-orang kita juga.
orang-orang lokal itu cukup menghargai orang-orang Indonesia, karena ya kita tahu sendiri ya, orang Indonesia itu kalau kerja memang ya rajin gitu kan, rajin, nggak kebanyakan komplain apa-apa kita Ya. kerjain gitu kan. Nah Mm-mm. itu mereka suka tuh. Nah makanya kesempatan itu biasanya nggak semua orang tahu, tapi lewat circular di Hmm. di komunitas seperti itu. Tapi secara umum perusahaan-perusahaan telco atau yang sejenis di Arab Saudi, mereka membuat pengumuman seperti vacancies atau pembukaan rekrutmen Ya, di media-media seperti medsos atau mungkin di webnya. Itu ada nggak, Pak? Mereka membuka semacam itu. ya ada, sebenarnya ada, tapi eh, jatuhnya itu nanti adalah step terakhir. Jadi step awalnya mereka pertama biasanya itu tadi lewat orang Hmm. dalam ya, Ya. rekomendasi. Ya. Setelah nggak dapat, baru mereka step berikutnya open. Nah, di open itu biasanya kalau kita lihat yang paling sering itu di LinkedIn ya. LinkedIn itu sekarang Hmm. paling populer sih, dan itu Ya. memang banyak, terutama sekarang ini banyak sih di open. Cuman ya itu kesempatan untuk bisa join atau kesempatan untuk dapat chance interview itu lumayan kecil dibandingkan kalau kita langsung direkomendasi. Kalau masuk, Pak, atau mendaftar, sama sekali tidak ada diskriminasi, Pak ya. Artinya mereka nggak melihat, oh Muslim dulu atau non-Muslim, dari bangsa mana. Ya, setahu saya tidak ada sama sekali. Setahu saya tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena saya juga ikut interview. Sebelum saya keluar di Riyadh, saya kebetulan resign dari project saya sebelumnya, dan saya harus mencari pengganti saya. Sehingga saya menginterview siapapun, saya ikut dilibatkan di tim Oke. interviewer, jadi saya tahu Hmm. prosesnya. Dan kita nggak ada sama sekali diskriminasi di sini. Kira-kira yang paling diutamakan apa, Pak? Dari sisi akademika, ada akademis atau pengalaman kerja? Ya, kalau di telekomunikasi paling penting itu kita nomor satu yang pasti pengalaman kerja dan attitude mungkin ya. Jadi Oke. dari proses interview itu kita bakal bisa nebak-nebak nih kira-kira orang ini beneran bisa atau dia belum mampu. Kemudian yang kedua dari cara menjawabnya kita juga tahu apakah orang ini bagus untuk kita cocok untuk tim kita atau tidak sebagai kandidat baru. Biasanya Untuk seperti itu. saat ini, Pak, bidang pekerjaan yang digeluti oleh Pak Yoyo ini masih ada Ya. kesempatan besar nggak buat bangsa kita, buat warga kita di Indonesia? Nah ini makanya kita perlu share juga ya. Iya, silakan, Pak. Sebenarnya ya sebenarnya kalau boleh jujur, sebenarnya kita tahu sendiri untuk Saudi ini kan punya program khusus untuk warga negara lokalnya ya, warga negara Benar. Saudi, yaitu Hmm. Saudisasi kan. Dan salah satu sektor yang mulai kena banyak itu juga telekomunikasi, jujur aja seperti Hmm. itu. Iya. Jadi sektor ini mulai banyak ekspat yang dikurangin dan digantikan dengan warga negara lokal. Akhirnya itu mengurangi kesempatan orang-orang baru yang mau ke Saudi. Tapi apakah masih mungkin? Masih mungkin sih sebenarnya. Tapi ya kita tahu sama-sama bahwa slotnya semakin terbatas. Kalau warga kita sendiri, Pak, kemampuan untuk bersaing dengan warga asing dan lokal di Arab Saudi di bidang telekomunikasi, sejauh ini gimana pengalaman Pak Yoyo? Kalau yang saya tahu, masya Allah ya, senior-senior kita di Riyadh ya banyak sekali yang menjadi level manager, direktur, orang-orang kita, orang-orang Saudi. Kemudian kalau di kita ada istilahnya orang yang expert gitu ya, expertnya itu banyak sekali orang-orang kita, orang-orang Indonesia ya, yang di yang menduduki posisi-posisi strategis. Jadi sebenarnya malah justru itu tadi, orang-orang kita itu cenderung cocok sekali untuk bekerja di Saudi karena kita culture-nya juga nggak neko-neko istilahnya gitu ya. Kalau Ya, kerja ya nggak neko-neko, eh. makanya disukain juga dan capable, sangat capable. Jadi kalau dari sisi kemampuan, insya Allah warga orang Indonesia siaplah bersaing, Pak ya. Karena kita seringkali apa ya, ada ada semacam isu atau hal apa dipanas-panasin. Oh kayaknya kita kalah nih kalau sama sama Filipina atau warga negara lain, terutama Hmm. dari sisi Ya, bahasa.
Di sektor Ya, yang lain, ya. Pak. Tapi kalau di sektor telekomunikasi sepertinya nggak ada masalah, Pak. Artinya kita mampu membuktikan dari sekian warga kita yang bekerja di bidang telekomunikasi ini, ternyata mereka mampu menduduki posisi yang cukup tadi disebutkan Pak Yoyo. Kemudian Pak Yoyo, ini kan Pak Iya. Yoyo meskipun baru 2 tahun di Riyadh, 2 tahun di Jeddah, antara pekerjaan dengan kehidupan yang Pak Yoyo rasakan, Pak, antara Riyadh dan Jeddah, kulturnya bagaimana perusahaan, Pak? Apakah sama atau ada perbedaan antara dua kota metropolitan ini? Ya, kalau telekomunikasi jelas beda karena Riyadh itu ibu kota, jadi banyak sekali di situ orang-orang penting pasti ya. Ada orang-orang yang VVVIP sehingga perlu untuk kita servis lebih maksimal. Nah, itu jadi pressure-nya lebih tinggi kalau di Riyadh. Kalau di Jeddah ya memang besar kotanya tapi apa namanya beda pressure ya. Kalau di Jeddah ya sedikit lebih ringan pressure-nya daripada di Riyadh. Dan ya kalau di Jeddah ya chill ya, di sini enak sekali kotanya. Dekat pantai, banyak sekali rekreasi, tempat-tempat hiburan, keluarga dan lain-lain. Jadi lebih nyaman gitu ya. Dan lebih Tapi utama lagi dekat ke Haramain, Pak ya? Haram, bener Iya. banget ya. 1 jam perjalanan ke Haram ya. Ya jadi kalau secara kerjaan sih untuk di kantornya kurang lebih sama sih sebenarnya. Jadi pekerjaan levelnya kurang lebih sama, cuma tingkat pressure-nya saja. Oke, kalau dengan pemerintah, Pak, apakah ada semacam dukungan ya agar warga Hmm. kita terjun di dunia telekomunikasi di Arab Saudi dari Indonesia untuk melamar atau untuk menjadi bekerja di Arab Saudi di bidang yang Bapak geluti ini? Ada nggak kira-kira support atau semacam bantuan dari pemerintah kita? Ya, kalau pemerintah kita sangat support ya, karena telekomunikasi itu bagian dari Kominfo. Kominfo sekarang ada program untuk digital talent ya. Jadi mereka bikin sertifikasi untuk program-program IT dan telekomunikasi. Dan itu gratis untuk mahasiswa, untuk fresh graduate. Jadi dari pemerintah kita udah sangat bagus sekali, terutama di era pandemi ini. Jadi begitu mereka dapat sertifikasi ini udah jadi modal cuk yang bagus gitu untuk mereka bisa kembangin lagi. Nah, kalau untuk negara tujuan sendiri, setahu saya sebenarnya nggak ada sebenarnya untuk fokus ke negara tujuan mana gitu ya. Karena tersebar, jujur saja saya punya komunitas expert telco ya, Ya. itu tersebar di banyak sekali negara. Yang paling banyak itu memang yang salah satu yang paling banyak itu Saudi, kemudian Middle East itu secara umum ya, ada UAE, Qatar, Oman, itu memang paling banyak karena kan kita tahu sendiri ya negara-negara itu tidak ada tax-nya ya, secara income tax Mm-mm. nggak ada. Nah, Mm-mm. kemudian baru negara-negara Asia ya, Jepang, kemudian Taiwan, kemudian Asia Tenggara, Malaysia, baru sebagian di Eropa. Tapi yang paling top one-nya biasanya masih di Middle East. Selama di Saudi, Pak, apakah ada komunikasi, Pak, dengan mungkin dari wakil pemerintah kita untuk apa ya meningkatkan atau mendatangkan lagi teman-teman supaya bekerja di bidang ini, Pak? Nah itu belum pernah sih, saya belum pernah ngobrol ya. Mungkin mungkin saya yang nggak tahu atau mungkin Oke. ya tapi saya belum pernah untuk. Sebenarnya kalau dari sisi Pak Yoyo sebagai pekerja migran Indonesia di bidang profesional, melihat warga kita di Arab Saudi secara umum dan Hmm. image dari warga Saudi, bagaimana Pak? Karena saya juga semalam ketika kita ngobrol dengan Ya, KBRI dan rekan-rekan di wilayah timur, mereka juga ada sebagian dari teman kita itu menduduki posisi direktur di satu perusahaan chemical, tapi ya, bagi warga Saudi mereka melihatnya kayaknya ini bukan Indonesia, tapi mereka menganggapnya Malaysia atau negara lain. ya, ya, Kalau ya. pengalaman Pak Yoyo di dunia telekomunikasi gimana? Ya, stereotip ya. Ya itu wah ya gimana ya? Sama sih yang saya alamin juga sama seperti teman-teman juga sama. Ya gimana ya stereotip kalau saya nggak bisa menyalahkan juga karena dalam hal ini kita bisa melakukan perubahan seperti seperti ini apa namanya sesi yang bagus ya supaya mungkin ada komunikasi juga bahwa oh banyak loh PMI kita yang di bidang profesional. Tapi di satu sisi saya juga nggak bisa menyalahkan karena itu juga statistik ya. Mau nggak mau itu Ya, jatuhnya statistik.
misalkan kita punya 100 warga negara Indonesia di Saudi, berapa persen itu yang profesional, berapa yang non profesional, sehingga ada stereotip, oh kalau gitu Indonesia adalah non profesional. Jadi mau nggak mau ya saya mau nggak mau ya saya terima gitu. Cuman sedikit-sedikit saya sendiri juga mengedukasi sekeliling saya gitu, dengan saya posting di media sosial. Ini loh kehidupan kita di telekomunikasi, ini loh pekerjaan kita profesional tuh seperti ini, mengedukasi sedikit-sedikit yang kita bisa lakuin aja gitu. Itu untuk warga kita, Pak. Ada nggak kira-kira ide, Pak, supaya orang Saudi atau orang Arab mau memandang bahwa ini orang Indonesia nggak cuma di domestik aja. Kira-kira ada nggak tips atau triknya? Sendiri sih belum tahu ya. Cuman kalau teman-teman sekitar saya kan banyak orang Saudi juga ya. Mulai dari di Riyadh dulu, kemudian sekarang di Saudi juga, di Jeddah juga banyak teman-teman lokal. Dan kita sangat akrab gitu ya. Mereka nggak memandang kita sama sekali seperti orang lain, nggak. Malah justru saya dianggap teman yang deket gitu. Sampai kalau mereka biasa ya, mereka liburan ke US kemana gitu, bawain kita oleh-oleh secara personal gitu, benar-benar merasa alhamdulillah gitu loh. Tapi itu kan orang yang kenal kita ya. Tapi kalau orang itu yang nggak kenal kita ya, yang saya belum punya ide untuk share apa ya. Cuman yang saya bisa lakukan sih untuk ini ya, untuk apa namanya, teman-teman di terutama lingkungan kantor biasanya supaya kita sebagai orang Indonesia kita mampu gitu ya. Ya kita tunjukkan performa kita yang terbaik dalam bekerja gitu. Dalam bekerja secara profesional sehingga kita bisa dipandang, oh orang Indonesia itu juga bisa bekerja dan nggak kalah dari yang lain gitu. Dan mereka bahkan lebih unggul gitu. Sehingga itu yang bisa kita lakukan di lingkungan kita gitu, di masing-masing pekerjaan kita. Oke. Last but not least, Pak, ini karena waktu kita juga hampir terbatas. Saya lihat di postingan terakhir Pak Yoyo beberapa waktu lalu sempat merasakan cuti ya, mengambil cuti lokal di Arab Saudi ya. Artinya beberapa hari libur ya. Sistem ya, alhamdulillah. Pak Yoyo gimana ngelihat Saudi ini dari masa ke masa, 4 tahun ya, dari Riyadh ke Jeddah, kemudian sekarang ngelihat apa ya, gambaran secara sekilas yang Pak Yoyo lihat kemarin waktu liburan. Dari cuaca dan masyarakatnya, kemudian Pak Yoyonya dengan keluarga di sini. Ya, kalau misalkan saya juga belum terlalu lama ya soalnya. Dan saya juga pertama kali kemarin, alhamdulillah kita bisa jalan agak jauh ke Al-Ula, kemudian kita bisa menikmati suasana pedesaan gitu, ketemu dengan warga lokal yang masya Allah mereka sangat menghargai kita tanpa melihat kita dari mana. Justru kalau ketika kita bilang orang Indonesia itu biasanya malah justru semakin ramah biasanya yang saya temuin sering. Jadi apa namanya, hal-hal seperti itu yang kita rasain, rasa benar-benar nyaman gitu ya ketika ketemu dengan warga-warga lokal yang menghargai kita gitu. Kalau misalkan apa namanya, dari sisi yang lain kalau kita lihat ya memang Saudi berubah, kita sama-sama tahu. Tahun ini kita, terutama saya di telekomunikasi, saya sangat tahu event-event apa saja yang berlangsung sekarang. Sekarang di Riyadh lagi ada event dan eventnya besar sekali dan banyak gitu ya, sering gitu ya. Di sini juga banyak. Ya dari satu sisi kita ada satu hal yang bagus gitu ya, karena itu satu ekonomi tumbuh, tapi sisi yang lain tentu ada hal yang positif dan negatif. Jadi itu penyikapan masing-masing. Cuman dari saya sendiri sih untuk ke depan mungkin terutama dari teman-teman yang mungkin pengen join di industri telekomunikasi ya, terutama untuk mahasiswa dan lain-lain. Ini kesempatan terutama sekarang 5G nih, industri 5G, dan salah satu negara yang memanfaatkan 5G dengan maksimal itu Saudi nih. Jadi kesempatan buat masuk sekarang sebenarnya. Kalaupun ada kesempatan pasti masih ada ya, karena namanya juga industri telekomunikasi mau nggak mau masih berjalan, orang masih butuh untuk komunikasi dan berkembang, Pak ya. Kembang terus gitu. Jadi kesempatan, dan kebetulan saya juga buka semacam organisasi dan komunitas untuk mahasiswa di Indonesia. Oh ya itu Pak, saya lupa itu untuk mengungkit itu. Itu boleh diceritakan Pak? Nggak apa-apa. Boleh ceritakan tuh. Iya. Ya itu tadi, jadi kita berangkat dari ini ya, prihatin dulu saya tuh buat gimana sih caranya pengen kerja ke luar negeri, ke Saudi gimana. Jadi prihatin karena
saya dulu nggak tahu caranya gimana gitu. Nah, jadi kita coba sharing-sharing, saya dan teman-teman di beberapa negara untuk sharing-sharing ke mahasiswa gitu. Dan kita ada program 6 bulan, ini udah tahun kedua. Mereka belajar tentang telekomunikasi, kemudian mereka kita kasih informasi, caranya, step-stepnya dan lain-lain. Programnya namanya Netco ya teman-teman, yang mungkin ada yang mungkin mahasiswa di SIR atau di SIJ yang sekarang mungkin di recorded live atau di live-nya lagi nonton, nanti teman-teman bisa join di Netco ya, Netco IDN, teman-teman bisa join, itu Websitenya open Pak? ya. Netco apa? Ada websitenya. Netco.id, .id, netco.id. Okay. Programnya itu ya apa training gitu Pak? Atau ada pembelajaran? Iya, jadi programnya kayak ini, sistem magang gitu, menyiapkan mereka supaya siap begitu lulus kuliah mereka langsung siap kerja gitu. Setelah itu kita dampingin terus gitu secara profesional. Jadi lumayan sih, itu menurut saya alhamdulillah program yang berjalan cukup bagus 2 tahun ini. Dan alhamdulillah setelah mereka lulus juga cepat sekali diterima di industri. Buat anak-anak yang mau kuliah juga bisa ya gabung Pak, anak-anak SMA yang berminat. Sepertinya belum waktunya. Ya, sepertinya belum. Kalau SMA belum, karena kita targetnya untuk mahasiswa dulu, karena kalau SMA terlalu dini ya. Okay. Terlalu dini. Takutnya mereka belum ada antusias, belum ada ini passion. Oke, baik Pak Yoyo, ini bukannya ingin mempersingkat pembicaraan kita, tapi karena waktu juga, dan tadi Ya, sudah cukup banyak juga yang disampaikan, dan apa yang disampaikan semoga bisa diambil manfaat ya bagi kami dan netizen yang menyaksikan baik live ataupun nanti akan saya minta izin untuk dipublish ulang di YouTube Pak Yoyo. Ya, silakan. Ya, dan Mohon maaf ini sebelumnya ada kendala dan nggak apa-apa Pak, lain-lain. nggak apa. Kita juga beberapa hari yang lalu dengan rekan kita yang di Jeddah sama terkendala juga koneksi. Nanti kalau ada waktu lagi dan tema yang berbeda, mungkin mudah-mudahan Pak Yoyo masih bersedia untuk kami undang lagi Pak. Insya Allah, dan saya sangat mendukung program ini. Semoga diundang lebih banyak lagi teman-teman profesional yang lain untuk tema yang lain. Dan sekaligus nanti kalau seandainya Pak Yoyo ada rekomendasi siapa yang bisa kami undang di sini, mohon share-nya informasinya. Jazakallah khair Pak Yoyo, semoga program Netco-nya dan pengalaman yang di-share tadi benar-benar bisa kita ambil manfaatnya dan faedahnya. Akhirnya saya harus sudahi dulu Pak. Ini sudah jam 9.59, 1 menit lagi sebenarnya. Tadi sudah pesan terakhir juga sudah disampaikan terkait dengan bagaimana kesempatan yang masih terbuka di telekomunikasi Pak ya. Dan semoga dengan apa yang disampaikan Pak Yoyo ini menambah motivasi, menambah semangat kita untuk tidak berputus asa untuk bekerja di Arab Saudi sebagai profesional. Terima kasih, syukran jazilan wa jazakallahu khair Pak Yoyo. Kita insya Allah bertemu di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.